apa kali apanya itu, ya kan? Sahabat seniman senusantara, jumpa lagi kita di Klinik Pantun Nusantara. Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang sahabat. Dia juga seorang sejawat terutama di kedokteran, seorang akademisi, kemudian praktisi, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dia adalah seorang seniman yang hebat, ya, menurut saya setidaknya, karena dia kesenimanannya itu melekat pada profesi. Beliau adalah Dokter Mukhlis, lengkapnya mohon disebutkan. Mukhlis Ahsan Puji Sofro. Mukhlis Ahsan Puji Sofro, SPPD, KPTI, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Ya, kita tahu tiap jalan ada beloknya, tiap sungai ada keloknya, tiap bangsa ada toloknya, tiap profesi ada eloknya. Tanda berkawan ada puaknya, tanda berhimpun ada ketuanya, tanda bersambung ada simpulnya, tanda seniman ada talentanya. Dokter Mukhlis adalah seorang dokter yang melakukan kegiatan hobinya ataupun talentanya itu dengan menyanyi. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang latar belakang dia. Saya mulai dengan ucapan pantun, beriring balam dengan merbah, buah lakum merekah jatuh, beriring salam dengan sembah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba, senang sekali nih ketemu dengan Adinda Mukhlis. Mohon ceritakanlah bagaimana seorang dokter spesialis, konsultan, praktisi, ya, kemudian saya lihat banyak YouTube menyanyikan lagu-lagu nostalgia. Nah, coba ceritakan bagaimana perkembangannya. Kebetulan kami itu dibesarkan dari keluarga yang memang senang seni. Bapak kami almarhum dulu waktu saya SD, saya tahu persis Bapak itu mengelola orkes Melayu. Beliau beli alat-alat dan semua diserahkan kepada para pemain untuk dirawat di rumah. Setiap kali latihan dibawa dan seterusnya. Tapi saya amati kok setelah 3 tahun kok alat itu nggak pada kembali lagi, ternyata dijual oleh para pemain. Kami ber-13 itu bisa nyanyi semua, karena bapak saya bisa nyanyi. Yang saya sering ingat itu Timang anakku sayang. Kalau saya mau tidur bapak sering menyanyikan itu. Dan lagu itu Abadi, jadi nanti juga saya akan menyanyikan itu nanti untuk mengenang bapak saya. Lalu ketika musim COVID kemarin, kami kebetulan ketua tim medis COVID di Rumah Sakit Karyadi. Stresnya luar biasa. Oh ya. Giliran gelombang pertama, gelombang kedua sudah mulai reda, kok saya ada waktu ya, yang biasanya di rumah sakit sampai jam 9 malam, ini kasus COVID-nya menurun, saya kok hari Minggu gitu tidak harus visitor gitu, kita coba untuk rekaman. Ternyata responnya kok luar biasa, langsung followernya banyak, viewernya banyak, dari pasien, dari murid, dari saudara. Nah, terus ketagihan. Sehingga sampai sekarang sudah 25 lagu kami upload. Iya, saya tertutup. Jadi Dokter Mukhlis apa memang ada belajar khusus tentang olah vokal? Kalau belajar khusus tidak, karena kebetulan saya di lingkungan yang pinter nyanyi. Istri saya kebetulan pinter vokal bagus, dia Katanya mantan juara. iya, istri kebetulan pernah bintang radio TV se-Karsiden dari Surakarta. Dan dokter Saya- juga ya? Dia dokter spesialis saraf, konsultan intensive care, dosen juga. Kebetulan hobinya sama. Jadi kolaborasi. iya, kalau saya nyanyi pasti dikritik. Oh, iya. Mana yang Yang salah, kuat, mana yang kurang. Bagus.
sekali. Iya. Jadi selama membuat suatu konten nyanyi itu ya saya juga melihat, dan saya sebenarnya semua manusia rasanya senang musik ya, senang nyanyi ya, pada prinsipnya ya. Tapi dan semua orang kepingin nyanyi, Ternyata kepingin nyanyi, saya juga kepingin nyanyi. Iya. Tetapi apakah kita menyanyi itu sesuai dengan pakem-pakemnya, kaidah-kaidah menyanyi itu nggak masalah, yang penting kepuasan sendiri kan gitu. Nah, jadi setelah membuat sekian puluh video, bagaimana rencana selanjutnya? alhamdulillah album pertama sudah muncul kan dengan 20 Iya, lagu. benar. Sekarang sedang menyiapkan album kedua 20 lagu 20 juga. lagu. Lalu besok kan ada Ramadan. Saya sedang membuat Lagu-lagu album religi. luar Tinggal biasa. nunggu launchingnya ini. Bagus sekali. Nah, dari album itu nanti kami akan secara bertahap memilih mana yang perlu divideokan. Artinya tidak semua divideokan. Jadi menikmati sajalah. Kemudian karena tadi istri juga seorang penyanyi dan seorang memang profesional dan telah terbukti menjuarai suatu lomba, suatu festival, apakah ada rencana untuk membuat lagu sendiri? Iya. Ternyata banyak yang menawari. Itu. Ada teman sejawat yang katanya pintar mengaransemen. Dok, kalau boleh saya akan urun lagu, nanti dokter yang menyanyikan. Siap. Kemudian ada petugas fisioterapi di rumah sakit kami kemarin tiba-tiba menghubungi, dokter, saya itu sudah bisa membuat banyak lagu tapi kok tidak berani menawarkan kepada siapa. Nah, ini dokter kok kayaknya saya lihat lagunya mirip-mirip Bruri, padahal ciptaan saya juga mengarah ke sana. Berarti Insya Allah pas ya. Iya. Jadi setelah ini memang target saya mengenalkan diri dengan mengcover lagu-lagunya Ari Lasso, Iya. Bruri, Chrisye. Nanti kalau sudah mulai dikenal, insya Allah saya akan menyanyi Lagu dengan sendiri. lagu sendiri. Nah, bagus. Mudah-mudahan viewernya jadi lebih banyak. Dan begini, Dr. Muklis, saya yakin itu ya, karena katanya ada gula, ada semut. Tapi itu, tapi kalau ada semut belum tentu ada gula. Nah, jadi berarti Dr. Muklis sudah bisa membuat gulanya. Oh, so. Maka semut akan datang menawarkan itu tadi kan. Saya tidak mengira kalau Nah, sampai jadi sejauh artinya itu. kalau kita berbuat dengan ikhlas, ternyata katanya teori fisika itu berlaku ya, semesta mendukung. Kalau kita Aksi sama dengan Iya, reaksi. energi yang kita keluarkan akan berbalas dengan energi positif. Nah, ini terbukti banyak menawarkan aransemen yang selama ini mungkin tak terpikirkan ya. Betul. Nah, berarti ini suatu pengembangan hobi, kemudian juga melatih talenta, tentunya di usia-usia kita ini ya. Saya merasa selalu lebih muda dari umurnya. Saya selalu merasa kakak kelas residen. Kebetulan lulus lebih dulu. Iya, Tapi benar. kalau wawancara pada mereka, bapakmu umur berapa? Lebih muda dari dokter. Hah? Aku Pak Demu tuh. Saya pikir aku tuh. Ya, karena menjadi tua itu pasti. Oh gitu ya, nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Tapi bagaimana menikmati hari tua? Semoga kita kadang juga ada kaitannya dengan imunitas tubuh ya, dan nanti menghilangkan stres. Nah, sekarang pesan Dr. Muklis sebagai praktisi juga sebagai dosen pembimbing, bagaimana kira-kira menyatukan antara profesi dokter dengan kesenian? Bagaimana menurut Dr. Muklis? Yang saya pelajari sejak awal di Fakultas Kedokteran, ternyata ilmu kedokteran itu arts. Iya, benar. Seni. Dulu titelnya art. Iya, betul. Saya melihat dokter yang menyukai seni dalam melayani pasien kok Beda. lebih mudah diterima. Tidak saklek. Selalu ada alternatif terapi, alternatif diagnosis dan seterusnya. Jadi menurut saya kok dokter yang menyukai seni, insya Allah di dalam merawat pasien itu seninya jadi muncul. Nah, itu berkaitan dengan pendekatan holistik itu. Holistik, bagaimana kita kebetulan sama-sama aktif di HIV. Ya. Kalau dokter yang tidak suka seni, begitu tahu pasiennya HIV kan langsung bertanya, Anda dapat HIV dari mana ya? Kalau kita yang suka seni, Ya.
itu masa lalu. Masa lalu jangan Adalah arsip. ya. Yang masa kini adalah Masya Allah, HIV-nya positif. Masa depan ramalan cuaca, rezeki tidak merata. Ada HIV yang meninggal, ada yang HIV yang bisa bertahan sekian lama. Ada yang tidak HIV juga meninggal. Iya betul. Jadi sebetulnya seni sangat menunjang profesi dokter. Iya, betul. Oleh karena itu bagi teman-teman dokter yang suka seni, tolong salurkan. Iya. Karena kalau nggak kita stres ngurusi pasien, kalau yang sembuh alhamdulillah, kalau yang meninggal Masya Allah repot kan. Tapi kalau kita yang suka seni, ya mau hidup yaitu wilayahnya Allah, mau meninggal wilayahnya Allah, kita berusaha dengan seni kita. Dengan seni dan dengan upaya kita yang optimal, hasil Terserah. yang maha kuasa. Betul. Itu juga akan mengurangi rasa takabur kita loh. Ya. Kalau kita nggak ingat gitu, Anda bisa sembuh kan karena saya. Oh ya nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya takabur. Iya. Dan yang penting juga adalah kerjasama dengan sesama sejawat. Ya. Dan juga ini sama sejawat yang punya hobi seni, mungkin kerjasama. Ada yang suka teater, ada yang suka menyanyi. Dan dalam menyanyi kan juga ada seni teatrikal ya. Ternyata ya, betul. Nah, karena kalau menyanyi itu tanpa emosi kan nggak enak ya. Berarti itu perlu Tidak juga menjiwai. berteman dengan orang-orang teater, musik, ya gitu. Jadi itu seperti kata sebuah pantun, bukit gunta sama didaki, dalamnya selat sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang berat menjadi senang. Masya Allah. Aduh, abang gimana? Baiklah, sahabat-sahabat seniman semua, demikianlah bincang-bincang singkat saya dengan sahabat saya. Jauh dia di Semarang, saya dari Medan, tetapi yang menemukan itu adalah alam semesta tanpa rencana. Alhamdulillah kami bisa bertemu berbincang-bincang. Terima kasih atas segala masukan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.